Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sementara itu, dari kejauhan beberapa kelompok prajurit menyaksikan dengan tegang. Mereka yang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan telah mempersiapkan diri. Mereka dari pasukan pengawal dan para pelayan dalam yang menyaksikan pembicaraan itu dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Apakah para senopati itu memang harus menghadap? Panglima pelayan dalam itu bertanya. Memang mencurigakan kemarahan Tuanku Tohjoyo agaknya tidak terkendalikan, jawab Panglima pasukan pengawal. Apakah yang dicemaskan? Bertanya senopati dari pasukan pengawal. Aku dapat mempertanggungjawabkan apapun juga. Malam ini tidak ada seorang pun dari lingkungan kami yang tidak diketahui tingkah lakunya oleh setiap pemimpin kelompok. Demikian juga para pelayan dalam. Senopati pelayan dalam itu tiba-tiba saja telah menyaut. Kami mengetahui setiap langkah dari orang-orang kami. Aku dapat menjelaskan kepada Tuanku Tohjoyo. Tetapi pembunuhan itu telah terjadi. Orang-orangku melihat orang Sinelir selagi mereka masih berkelahi. Orang Sinelir itu langsung menyergap dengan licik. Dan jika kau melihat kematian pelayan dalam yang ada di longgangan itu, kau menuduh orang Rajasa. Cukup. Dua panglima itu hampir berbareng berteriak. Lalu panglima pasukan pengawal itu berkata, kita akan menghadap bersama-sama. Kita akan menjelaskan persoalannya. Yang penting adalah mengatasi ketegangan yang sekarang terjadi, bukan menambah kalut lagi. Kedua senopati itu terdiam, tapi dari kedua pasang mata itu masih membara dendam sampai ke pusat jantung. Demikianlah maka kedua panglima itu pun akhirnya memutuskan untuk membawa para senopati menghadap. Apalagi karena kedua senopati itu agaknya masih selalu dibayangi oleh dendam dan kebencian. Jika Tuanku Tohjoyo ingin mendengar, biarlah ia mendengar kata hati setiap orang di dalam lingkungan prajuritnya. Agaknya kekalutan dan kecurigaan telah berakar pada setiap dada. Tanpa ragu-ragu, kedua senopati itu pun mengikuti panglima masing-masing untuk menghadap. Mereka sudah mempersiapkan pembelaan yang jauh-jauhnya dan tuduhan-tuduhan yang pasti bahwa lawan mereka telah berdosa sampai ke ujung ubun-ubun. Ketika kedua panglima itu sampai di bangsal tuanku, beberapa orang prajurit, bukan dari pasukan pengawal dan bukan pelayan dalam, telah berada di ambang pintu. Bahkan ketika mereka masuk ke dalam, dua orang senopati ada di belakang Tuanku Tohjoyo, duduk tepekur sambil menundukkan kepala. Apakah artinya ini? Bertanya kedua panglima itu di dalam hati. Tetapi agaknya kedua senopati yang sedang diamuk oleh dendam itu sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan mereka dengan wajah yang tegang memasuki sidang. Kemarilah, panggil Tuanku Tohjoyo ketika mereka sudah duduk menekur. Panglima dan senopati itu ragu-ragu, namun mereka pun kemudian bergeser maju. Aku ingin mendengar peristiwa yang sebenarnya telah terjadi. Dua panglima itu saling berpandangan sejenak. Lalu panglima pelayan dalam itu pun berkata, inilah kedua senopati itu, Tuanku. Bagus, majulah mendekat. Tanpa prasangka apapun, kedua senopati itu mendekat.
Siapakah di antara kalian yang dapat mengatakan apa yang terjadi sebenarnya? Bertanya Toh Joyo. Hamba tuanku, jawab keduanya hampir berbareng. Nah kok, berkata Toh Joyo sambil menunjuk senopati dari pasukan pengawal. Katakan apa yang kau ketahui tentang kematian orangmu. Senopati itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi atas orang rajasa yang terbunuh di pinggir kali. Toh Joyo mengangguk-angguk lalu ia pun bertanya, jadi yang membunuh seorang pelayan dalam? Hamba tuanku, bohong tuanku, potong senopati pelayan dalam. Diam kau, Toh Joyo menjerit, aku tidak bertanya padamu. Senopati itu terkejut sehingga ia tergeser tapak surut. Dengan serta-merta ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Teruskan, berkata Toh Joyo pada senopati dari pasukan pengawal itu. Ceritakan bagaimana orangmu mendendam dan membunuh orang Sinalir. Ampun tuanku, orangku tidak akan berbuat demikian. Ceritakan bagaimana ia membunuh, bentak Toh Joyo. Senopati itu menjadi bingung. Kau bodoh, geram Toh Joyo. Lalu katanya pada senopati pelayan dalam, nah, sekarang kaulah yang bercerita. Siapa yang terbunuh dan siapa yang membunuh? Senopati itu pun ragu-ragu, tetapi ia pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Seorang pelayan dalam telah mati terbunuh dan telah ditemukan pula ikat pinggang dan kain panjang seorang prajurit rajasa yang agaknya telah terlepas ketika mereka sedang berkelahi. Toh Joyo mandang kedua senopati itu berganti-ganti. Lalu dengan wajah tegang ia berkata, sekarang sebutkan siapakah dari orang-orang Sinalir yang telah membunuh seorang dari pasukan pengawal di pinggir kali itu. Tentu bukan orang-orang Sinalir tuanku, hamba yakin. Sebut namanya, teriak Toh Joyo. Kemudian sambil mandang senopati dari pasukan pengawal, ia pun berteriak pula, kau juga harus menunjuk salah seorang dari anak buahmu. Siapakah yang membunuh pelayan dalam itu? Senopati itu termangu-mangu, namun kemudian dengan suara gemetar ia berkata, bukan dari anak buah hamba tuanku, itu tentu sekedar fitnah. Sebut namanya, sebut namanya. Suara Toh Joyo melengking semakin tinggi. Senopati itu menjadi semakin bingung. Aku akan menghukum pembunuh-pembunuh itu dengan hukuman picis. Duanya harus diikat di simpang 4 dekat alun-alun. Setiap orang harus melukai dengan pisau yang tidak tajam atau dengan welat pring wulung. Kemudian para luka itu harus dibubuhi sejumput garam yang sudah dilumatkan dan setetes air asam atau jeruk pecel. Orang itu harus tetap hidup sampai 3 hari. Di hari keempat, ia baru boleh mati di terik matahari. Jika ia mati sebelum hari ketiga, maka orang yang bertanggung jawab atas hukuman itu akan menggantikannya sampai hari ketiga itu. Mengerikan sekali, setiap orang yang mendengar menjadi ngeri. Tapi masih ada juga orang yang tersenyum mendengar keputusan itu. Dua orang senopati yang duduk di belakang Toh Joyo itu justru menjadi gembira karenanya. Karena kedua senopati itu masih berdiam diri, maka sekali lagi Toh Joyo menggeram. Aku beri waktu kau sampai hitungan ke-10 untuk menyebut namanya. Toh Joyo terdiam sejenak lalu mulailah ia menghitung perlahan-lahan. Semua orang yang ada di ruangan itu menjadi tegang. Mereka mengikuti dengan dada yang berdebar-debar hitungan yang diucapkan oleh Toh Joyo. 1, 2, 3, 4. Tuanku, tiba-tiba Panglima pasukan pengawal memotong. Apa yang dapat mereka sebutkan? Jika mereka benar-benar tidak mengetahui siapakah yang telah melakukannya? Toh Joyo tertegun sejenak. Lalu katanya,
Aku tidak peduli. Ia harus menyebut satu nama siapa saja. Dan orang itulah yang akan menjalani hukuman picis. Suasana menjadi semakin tegang dan Tohjoyo berkata pula, aku akan mengulangi siapa yang memotong hitungan yang aku ucapkan. Orang itu pun akan dihukum picis. Tetapi Panglima Pelayan Dalam menyela, ampun tuanku, selagi menelan ludahnya lalu, bagaimana jika karena terpaksa mereka menyebut nama orang yang tidak bersalah? Aku tidak peduli. Tapi itu tidak adil. Diam kau, Tohjoyo berteriak keras sekali, sehingga ruangan itu seakan-akan bergetar karenanya. Panglima itu pun terdiam. Sekilas ia melihat wajah dua orang senopati yang berada di belakang Tohjoyo menjadi tegang. Dan Panglima itu pun mulai menyadari keadaan yang sebenarnya. Aku akan mulai menghitung, berkata Tohjoyo. Lalu, dan kau berdua harus menyebut suatu nama. Sekali lagi Tohjoyo mulai menghitung. Setiap bilangan yang diucapkan rasa-rasanya seperti gelegar guntur yang meledak di langit. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak seorang pun yang berani motong hitungan itu. Akhirnya Tohjoyo sampai pada hitungan yang ke-10. Terasa ketegangan yang memuncak di dalam ruangan itu. Tiap wajah bagaikan membeku, yang terdengar hanyalah degup jantung yang berdentangan di setiap dada. Nah, berkata Tohjoyo, aku akan menunjuk salah seorang dari kalian. Maka ia harus menyebut lebih dahulu, kemudian yang lain harus menyebut sebuah nama pula. Suasana benar-benar diliputi oleh kegelisahan yang mencekam. Tidak seorang pun yang tahu apakah yang akan terjadi kemudian. Jika kedua senopati itu menyebut nama orang yang sebenarnya tidak bersalah, maka nasib orang itu ternyata terlampau malang. Ia akan mengalami hukuman yang paling mengerikan sepanjang peradaban manusia, hukuman picis di perapatan. Jenak Tohjoyo mandang kedua senopati itu berganti-ganti, keduanya menunduk dalam-dalam, seolah-olah kedua menghindarkan diri dari sambaran sorot mata Tohjoyo. Namun akhirnya Tohjoyo menunjuk pada Senopati Pelayan Dalam sambil berkata, nah, katakan siapa yang telah melakukan pembunuhan itu. Senopati itu menjadi pucat, tetapi ia menengadahkan wajahnya sambil bertanya, ampun tuanku, apakah nama siapapun yang hamba sebut akan menjalani hukuman itu? Ya, sahut Tohjoyo. Jawaban itu benar-benar mengguncangkan setiap dada. Senopati itu dapat menyebut nama siapapun, nama orang yang paling dibencinya akan diumpatkannya. Tapi Senopati itu tidak segera menjawab. Cepat, teriak Tohjoyo. Ampun tuanku, berkata Senopati itu. Karena sebenarnya hamba tidak mengetahui nama seseorang yang telah bersalah, dan hamba tidak dapat menyebut nama orang lain yang tidak berdosa. Maka biarlah hamba tidak mengucapkan nama siapapun juga. Gila, itu akan berarti kaulah yang harus menjalani hukuman itu. Tuanku, jika memang hamba harus menggantikan hukuman itu, maka hamba mohon agar tuanku sudi meringankan hukuman itu sedikit. Hamba akan bersedia menjalani hukuman apapun juga, yang lain sampai mati sekalipun. Wajah Tohjoyo menjadi merah padam. Lalu dipandanginya wajah Senopati yang seorang lagi, Senopati dari pasukan pengawal. Katanya, ia tidak dapat menyebut sebuah nama, karena itu ia akan segera mati. Sekarang cobalah kau mengatakan, siapakah yang pantas dihukum picis? Senopati itu menjadi tegang, sepercik kekaguman telah menyentuh jantungnya. Meskipun ia membenci orang-orang sinelir sampai ke ujung rambut, tapi sikap jantan Senopati dari Pelayan Dalam itu telah mempengaruhinya. Cepat, apakah kau juga harus menjalani hukuman mati? Senopati itu membungkuk dalam-dalam, kemudian katanya dengan suara paro, ampun tuanku, sebenarnya lah hamba sudah menyiapkan nama yang tuanku kehendaki.
Nah, ternyata kau bersikap satria. Kau dapat menjalankan perintah maharajamu dengan sempurna. Sepercik keheranan telah menyentuh setiap hati. Apakah artinya sikap satria itu bagi Tohjoyo? Jika Senopati itu menyebut nama orang yang sama sekali tidak berdosa, apakah itu juga sifat satria? Dalam kebimbangan itu terdengar Tohjoyo berkata, "Cepat, sebut namanya. Aku ingin segera mendengar dan memerintahkan mengikatnya pada sebuah tiang di simpang 4 yang paling ramai bersama Senopati yang bodoh itu." Senopati itu menjadi tegang sejenak. Ia malingkan wajahnya, mandang Senopati yang tidak bersedia mengorbankan orang lain itu dengan membiarkan dirinya sendiri dihukum. Senopati dari pasukan pengawal itu melihat betapa Senopati pelayan dalam, memandangnya dengan sorot mata kebencian dan lebih dari itu penuh penghinaan. Karena agaknya ia sudah bersedia menyebut nama seorang yang barangkali tidak bersalah sama sekali. "Hei, mengapa kau tidak segera berbicara?" bentak Tohjoyo. "Ampun tuanku, adapun pembunuh yang paling keji di seluruh Singosari dan yang pantas mendapat hukuman picis itu tak lain adalah Tohjoyo sendiri. Ia bukan saja membunuh seorang prajurit, tapi ia telah membunuh maharaja yang sebenarnya berhak atas tahta tuanku Anusapati." Jawaban itu bagaikan halilintar yang meledak di ruangan itu. Sejenak setiap orang terpukau oleh cengkaman perasaan yang sangat asing. Namun sejenak kemudian terdengar Tohjoyo berteriak nyaring, "Gila! Ternyata kau lebih gila dari kawanmu yang dungu itu. Benarnya lah tuanku seorang pembunuh. Apalagi jika tuanku menghukum mati orang-orang yang tidak berdosa seperti kami, hanya karena kami tidak mau mengorbankan orang lain untuk menjalani hukuman yang tidak berperi kemanusiaan itu." Senopati itu agaknya masih akan mengucapkan kata-kata, tapi suaranya terputus karena Tohjoyo yang tidak dapat mengendalikan perasaannya itu telah meloncat dari singgasaranya, langsung menarik rambut orang itu, dan hampir di luar pengamatan mata kerisnya telah terhujam di dada Senopati yang malang itu. Sejenak orang-orang yang menyaksikan darah menyembur dari luka itu mematung. Namun sekejap kemudian Senopati pelayan dalam itu meloncat berdiri. Kerisnya telah tertarik dari perongkonya. Baginya Tohjoyo memang seorang pembunuh yang sangat keji, sehingga justru karena itu ia telah kehilangan semua kewibawaannya di hadapan Senopati itu. Tapi Senopati itu tidak sempat berbuat apa-apa. Sekejap kemudian 3 buah anak panah telah terhunjam di punggungnya. Para panglima yang hadir sempat melihat anak panah itu meluncur. Ternyata di balik warono kayu yang membatasi ruangan itu dengan ruangan yang lain, telah siap beberapa orang prajurit yang memiliki kemampuan bidik yang luar biasa. Dalam keadaan yang kalut itu mereka sempat melompat dan sekaligus membidikkan anak panahnya, dan tepat mengenai punggung Senopati itu yang sekaligus rebah di lantai. Tetapi Senopati itu masih sempat berkata, "Bagiku kematian ini jauh lebih baik dari hukuman picis itu. Dan sebenarnya lah bahwa Tohjoyo adalah pembunuh yang paling bengis. Ialah yang pantas mendapatkan hukuman picis itu." Senopati itu tidak sempat meneruskan kata-katanya. Ia pun mati di hadapan Tohjoyo yang menjadi sangat marah. Matanya menjadi merah seperti bara, sedang giginya gemeretak bagaikan berpatahan. Kedua panglima yang ada di ruangan itu pun hampir di bawah sadar mereka telah berdiri pula. Namun mereka masih dapat mencegah perasaan mereka yang melonjak. Ternyata di ruangan itu kemudian telah berdiri berderet-deret beberapa orang prajurit dan Senopati. Bukan dari pasukan pengawal dan bukan pula pelayan dalam. Mereka adalah prajurit tempur yang ditarik oleh Tohjoyo untuk menjaga dan melindungi dirinya. Kedua panglima itu hanya dapat menggeram, tetapi keduanya tidak dapat berbuat apa-apa. Sejenak kemudian Tohjoyo yang wajahnya bagaikan menyala itu pun berteriak, "Ayo, siapa lagi yang akan mencemarkan nama Tohjoyo?
maharaja yang paling berkuasa di Singosari. Tidak seorang pun yang berani menjawab, bahkan kedua panglima yang berdiri itu pun telah terduduk kembali dengan lemahnya. Lemparkan kedua senopati itu ke sungai. Jangan rawat mayatnya. Keduanya adalah contoh dari pengkhianatan yang paling hina. Senopati yang wajib menjadi contoh bagi para prajurit. Ternyata keduanya adalah orang-orang yang paling licik, pengecut, dan gila. Tidak seorang pun yang berbuat sesuatu. Yang ada di ruangan itu bagaikan patung batu yang mati. Cepat, ambil mayat itu dan lemparkan ke sungai. Keduanya pantas menjadi makanan burung-burung gagak atau kadal pemakan bangkai. Keduanya tidak pantas mendapat perawatan sebagaimana manusia yang lain, meninggal dunia dalam keadaan yang wajar. Perintah itu tidak perlu diulangi. Prajurit-prajurit yang sedang mendapat kepercayaan Tohjoyo itu pun segera bertindak dan dilemparkannya ke halaman. Sedang orang lain di halaman telah siap membawa mereka dan benar-benar akan mereka lemparkan begitu saja di sungai. Sejenak kemudian maka Tohjoyo masih berdiri sambil memegang keris yang berlumuran darah di tangannya itu pun berkata, peristiwa ini merupakan contoh yang baik bagi setiap prajurit yang mencoba mengingkari kekuasaanku. Kuasaan Maharaja Singosari putra Sri Rajasa, Bathara Sang Amurwa Bumi. Kuasaku tidak bedanya dengan kuasa Ayahanda, bahkan jauh lebih besar lagi daripadanya. Orang-orang yang ada di ruangan itu hanya dapat menundukkan kepala tanpa berbuat sesuatu. Namun tiap hati agaknya telah terluka pula oleh tindakan Tohjoyo itu. Berapa saat lamanya ruangan itu masih saja dicekam oleh suasana maut, darah yang berceceran dan ujung senjata yang berwarna merah. Dan tiba-tiba saja Tohjoyo berteriak, sekarang kalian pergi semua dari ruangan ini. Kalian dapat melihat kedua mayat yang akan menjadi makanan burung gagak itu. Aku melarang setiap orang yang berusaha untuk mengambil dan menyelenggarakan upacara kematian mereka. Siapa yang melanggar perintah ini pun akan aku bunuh seperti keduanya. Tidak seorang pun yang berkata barang sepatah kata. Semua kepala tertunduk, tetapi di setiap hati bergetar gejolak perasaan yang melonjak-lonjak. Demikianlah mereka meninggalkan ruangan itu dengan penuh persoalan di dalam hati. Dua panglima yang telah membawa kedua senopati itu pun menyesal. Mengapa bukan mereka sendiri yang berkorban seperti keteguhan hati kedua senopati yang gugur itu? Aku tidak tahu bahwa demikianlah akhir dari persoalan ini, berkata panglima pasukan pengawal di dalam hatinya. Dan panglima yang lain berkata di dalam hati pula, jika aku tahu, maka aku tidak akan membawanya menghadap. Demikianlah seperti yang diharapkan Tohjoyo, berita tentang kematian kedua senopati itu telah sampai ke setiap telinga di Singosari. Berita yang benar-benar mengejutkan setiap hati. Bahkan Lembu Ampal sendiri tidak menduga bahwa hal serupa itu akan terjadi. Ia hanya mengharap kedua belah pihak mendapat hukuman dari Tohjoyo, sehingga dapat menumbuhkan kebencian mereka kepada Maharaja itu. Tapi ternyata Tohjoyo telah bertindak lebih jauh. Ia telah membunuh dua orang pemimpin dari kedua belah pihak dengan cara yang mengerikan sekali. Namun sebenarnya lah tindakan Tohjoyo itu sangat menguntungkan rencana Lembu Ampal. Ia harus segera bertindak selagi para pemimpin pasukan pengawal pelayan dalam masih didera oleh perasaan mereka masing-masing. Aku akan menjumpai kedua panglima itu, berkata Lembu Ampal pada Witantra dan Mahendra. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membujuk mereka. Tidak-tidaknya mereka jangan membantu dan melindungi Tohjoyo lagi. Peristiwa yang telah terjadi benar-benar telah menyakitkan hati kedua golongan itu, sehingga kedua belah pihak akan dengan mudah aku seret ke dalam rencana kita. Apakah kau yakin? Aku akan mencoba. Witantra termenung sejenak kemudian. Baiklah, kau mencoba, tetapi hati-hatilah.
Sebab yang terjadi mungkin sekali sebaliknya dari yang kita harapkan. Kedua panglima itu dapat menjadi penjilat yang paling berbahaya apabila keduanya berhati lemah. Maka jiwa mereka tentu akan terguncang melihat peristiwa yang terjadi itu, sehingga keduanya akan menjadi pengecut yang paling memuakkan. Aku yakin tidak. Aku mengenal serba sedikit tentang kedua panglima itu. Witantra mengangguk-angguk. Ia mengenal panglima pelayan dalam selagi panglima itu mendapat tugas ke Kediri sambil membawa tunggul kerajaan. Karena itu katanya, mungkin kau benar, panglima pelayan dalam itu agaknya memiliki sikap seorang prajurit. Meskipun agaknya masih belum cukup dewasa, tetapi ia pun bukannya seorang pengecut. Aku akan segera menghubungi keduanya, berkata Lembu Ampal. Berhati-hatilah. Aku harus segera berhasil sebelum keduanya sempat berpikir lebih banyak lagi. Lakukanlah, aku akan menghubungi Maeswagni. Jika saatnya bertindak, ia harus sudah siap melindungi orang-orang yang ada di dalam halaman istana. Kedua panglima itu akan membantu. Mereka dapat menempatkan orang-orangnya seperti saat mereka menempatkan orang-orang mereka pada saat Tohjoyo membunuh Tuanku Anusapati. Dengan demikian maka Lembu Ampal pun telah sampai pada puncak rencananya. Berhasil atau gagal akan segera nampak pada tindakannya yang terakhir itu. Pada saat yang ditentukan, maka Witantra pun berhasil menghubungi Maeswagni dan mengatakan rencana terakhir yang sudah siap dilakukan oleh Lembu Ampal. Cerdas juga akal orang ini, berkata Maeswagni. Tapi kita memang harus berhati-hati. Agaknya pertempuran memang tidak dapat dihindarkan lagi, karena Tohjoyo berhasil menarik sekelompok prajurit untuk melindunginya. Selain pasukan pengawal dan pelayan dalam yang sudah menjadi semakin jauh daripadanya, agaknya Tohjoyo pun sudah mulai berprasangka, sehingga ia tidak lagi percaya pada kedua golongan itu. Kita harus pandai mempergunakan keadaan ini, Agni, berkata Witantra. Baiklah, aku menunggu kelanjutan dari rencana ini. Lembu Ampal harus memberitahukan apakah ia berhasil atau tidak cepatnya, sehingga aku tahu apakah pasukan pengawal dan pelayan dalam yang ada di sekitarku ini dapat aku percaya atau sebaliknya. Baiklah Agni, Lembu Ampal tentu mengerti jalur manakah yang harus ditempuhnya, sehingga orang-orang yang dapat dipercaya di istana ini akan menghubungimu dan kau akan segera dapat menyusun rencana penyelamatan Tuan Putri Kendedes, Ibunda Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maisa Wongateleng. Maeswagni mengangguk-angguk. Sudah terbayang di angan-angannya bahwa akan terjadi peperangan di Singosari. Namun demikian ia masih berkata, aku mengharap bahwa korban dapat dibatasi sekecil-kecilnya, terutama rakyat yang selalu dibingungkan oleh peristiwa-peristiwa yang mengerikan sejak terbunuhnya Sri Rajasa. Witantra merenung sejenak. Memang tidak menyenangkan melihat mayat berhamburan di sepanjang jalan. Namun kadang-kadang perang memang sulit dihindari. Jika jalan itu tidak ditempuh, maka keadaan akan menjadi semakin memburuk. Demikianlah Witantra meninggalkan Maeswagni dengan membawa pesan-pesan untuk Lembu Ampal dan untuk Witantra sendiri. Untuk menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi, maka Witantra telah menarik beberapa kelompok prajurit Singosari yang ada di Kediri bersama dengan para pengawal Ronggowuni yang memang sudah berada di Singosari lebih dahulu. Tapi Witantra pun tidak dapat meninggalkan kewaspadaan, karena di Kediri keluarga Maharaja yang telah dikalahkan oleh Kenarok yang bergelar Sri Rajasa masih mempunyai pengaruh yang cukup. Jika Singosari terlampau sibuk dengan persoalan sendiri, maka di Kediri akan bangkit kekuatan yang akan dapat memutuskan ikatan kesatuan yang telah berhasil dibuat oleh Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Lembu Ampal yang telah memikirkan rencananya masak-masak mulai bertindak lebih jauh lagi. Dengan hati-hati sekali ia berusaha untuk dapat menjumpai kedua panglima.
dari pasukan yang telah dibuat sakit hati oleh Tohjoyo. Bagi seorang prajurit yang telah berhasil meningkatkan dirinya justru pada saat ia harus menyingkir dari lingkungannya, maka Lembu Ampal memiliki beberapa kelebihan. Dengan cara yang khusus ia telah berhasil masuki halaman rumah Panglima pasukan pengawal. Seperti pada saat-saat ia masuki halaman istana, maka ia pun dengan diam-diam memanjat dinding dan hilang di dalam lindungan pohon-pohon perdu di halaman rumah Panglima, yang sudah dikenalnya dengan baik karena sebelumnya Lembu Ampal memang pernah berkunjung ke rumah itu. Jika ia berhasil menyusup di antara para penjaga di halaman istana, maka ia tidak banyak mengalami kesulitan untuk menerobos penjagaan para prajurit yang mengawal rumah Panglimanya. Meskipun pada saat-saat terakhir rumah itu dikawal semakin rapat, namun Lembu Ampal masih juga berhasil memasukinya. Lembu Ampal memang sudah memperhitungkan bahwa pada saat itu Panglima pasukan pengawal itu tidak sedang berada di rumahnya. Ia sedang berada di halaman istana untuk mengawasi keadaan. Ia tidak sampai hati membiarkan prajurit-prajurit berada di dalam ketegangan tanpa kehadirannya. Meskipun ia tidak dapat bertindak sesuatu pada saat itu, tapi kehadirannya akan dapat membuat prajurit-prajurit menjadi agak tenang. Demikian juga Panglima pelayan dalam, ia pun berada pula di halaman istana di antara anak buahnya, tanpa menghiraukan tatapan mata dari pasukan-pasukan yang lain. Panglima pelayan dalam itu mengunjungi setiap bangsal untuk menemui para pelayan dalam yang sedang bertugas di dalam kelompok-kelompok yang sudah bersiaga menghadapi setiap kemungkinan. Tapi Panglima-Panglima itu tidak berada di halaman istana sepanjang malam. Jika mereka menganggap keadaan jadi tenang, mereka pun biasanya kembali ke rumah masing-masing. Meskipun setiap saat mereka selalu siap untuk pergi ke halaman istana. Dengan demikian, maka halaman istana itu agaknya telah menjadi pusat pergolakan dari setiap golongan yang sedang diamuk oleh ketegangan. Dengan sabar ia menunggu sambil bersembunyi di balik dedaunan. Jika para pengawal rumah itu menemukannya, maka semua rencananya akan gagal. Para pengawal itu tentu tidak akan dapat diajaknya berbicara dengan baik. Karena itu, maka ia harus dapat langsung bertemu dengan Panglima. Lembu Ampal tidak akan mempergunakan cara yang wajar karena ia adalah seorang prajurit yang telah melarikan diri. Prajurit-prajurit yang menjumpainya, mungkin juga para pengawal rumah Panglima ini pun tentu akan mencurigainya dan langsung menangkapnya. Lewat tengah malam terdengar iring-iringan kuda masuki halaman rumah itu. Lembu Ampal menduga bahwa mereka adalah Panglima bersama para pengawalnya. Ternyata dugaannya benar. Ia melihat dari persembunyiannya Panglima turun dari kudanya dan menyerahkan kepada pengawalnya. Sementara ia pun kemudian melangkah ke tangga rumahnya. Pada saat itulah Lembu Ampal menampakkan dirinya. Tanpa mengejutkan para pengawal, ia melangkah ke halaman seolah-olah ia memang sewajarnya berjalan di halaman itu. Baru kemudian para pengawal terkejut jika Lembu Ampal sudah berdiri beberapa langkah dari Panglima. Bahkan setelah Lembu Ampal menyapanya,